Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 121. Kan. Jarum itu jatuh dan darah mengalir dari lubang-lubang kecil itu. Dai Xinyu segera menuruti perintahnya dan segera mengambil kapas alkohol dan jarum perak. Ia kemudian segera berlari keluar. 2 menit kemudian, ia kembali dan berkata, "Tuan, tidak ada air panas yang sudah direbus sekarang. Namun, saya sudah memerintahkan para perawat untuk merebus air. Airnya akan siap dalam waktu sekitar 10 menit." Tang Xiu mengangguk, lalu menggunakan kapas alkohol untuk mensterilkan jarum perak. Ia dengan lembut menyeka kapas alkohol pada tubuh gadis itu, terutama pada beberapa titik akupuntur penting yang akan ia gunakan metode akupunturnya. Setelah membersihkannya berulang kali dan hendak memulai proses akupuntur, ponselnya tiba-tiba bergetar. Sambil sedikit mengernyitkan alisnya, Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan melihat ke layar. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Awalnya dia bermaksud mengabaikan panggilan itu, tetapi akhirnya menjawabnya setelah berpikir sejenak. Tang Xiu berbicara, "Bolehkah saya tahu siapa yang menelepon?" Terdengar suara seorang pria parubaya dari telepon. "Halo, Tabib Tang. Saya Wei Yan. Kita pernah bertemu di Paradise Manor Shanghai sebelumnya." "Begitu ya. Tapi kenapa kamu tidak ada di sini?" tanya Tang Xiu. "Keluarga kami yang beranggotakan 3 orang sebenarnya sudah tiba kemarin, Dr. Tang," kata Wei yang dengan nada masam. "Namun, giliran kami untuk mendapatkan nomor belum tiba meskipun kami sudah mengantre. Saya tidak punya pilihan lain, jadi saya pergi menemui Presiden Li dari Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City untuk meminta nomor ponsel Anda. Jadi, disinilah saya." "Di mana kamu sekarang?" tanya Tang Xiu. "Saya masih mengantre di luar. Sedangkan istri dan anak saya, mereka ada di bangsal departemen rawat inap," kata Wei yang buru-buru. "Kembalilah ke bangsalmu dan tunggu di sana. Kau tidak perlu mengantre. Aku akan menangani pasien lain terlebih dahulu, lalu akan datang lagi nanti. Ngomong-ngomong, beritahu aku nomor bangsalnya," kata Tang Xiu. "Itu bangsal VIP 024, jawab Wei yang cepat. "Baiklah. Aku akan datang lagi nanti," kata Tang Xiu segera sambil mengangguk. Setelah menutup telepon, dia mulai melakukan perawatan akupuntur pada gadis kecil itu. Teknik jarumnya yang sangat tidak biasa membuat murid tabib Sage, Chu Kuo Xiong terdiam takjub. Bersama dengan lebih dari selusin jarum perak yang menusuk titik akupuntur tertentu pada tubuh telanjang gadis kecil itu, Tang Xiu diam-diam melepaskan kekuatan bintangnya ke dalam tubuhnya. Faktanya, karakteristik leukemia dalam peningkatan sel darah putih dan penurunan sel darah merah mirip dengan keracunan darah bagi seniman bela diri dan kultivator. Oleh karena itu, sambil merangsang kekuatan hidup dan ki gadis kecil itu, dia juga membantunya dengan menggunakan kekuatan bintangnya untuk mengeluarkan sel darah putih. 3 menit kemudian, Tang Xiu kembali mengambil jarum perak dan menusuk 6 lubang kecil di sekitar titik akupuntur tempat jarum ditusukkan. Jarum itu jatuh dan darah mengalir dari lubang-lubang kecil itu. Mengendalikan kekuatan bintangnya agar berputar-putar di dalam tubuh gadis itu, Tang Xiu membuatnya sehingga kekuatan bintangnya membentuk suatu bentuk seperti jaring yang terbuat dari kekuatan bintang, sambil terus-menerus memaksa sel-sel darah putih mengalir keluar melalui lubang-lubang di dekat setiap titik akupuntur. "Dokter Ilahi Tang, ini." Raut wajah Gong Li Kun berubah drastis. Suaranya yang tadinya ada di tenggorokannya langsung keluar begitu melihat darah mengucur dari titik-titik di sekitar titik akupuntur, tempat jarum-jarum ditusukkan ke tubuh putrinya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Ia mendesinfeksi jarum perak itu dan menaruhnya kembali ke dalam kotak obat. Setelah itu, ia menggunakan ibu jari kanannya untuk mulai menahan beberapa pembuluh darah gadis itu dan menekannya dengan lembut untuk menggerakkan darah di dalamnya, menyebabkan darah yang keluar melalui lubang-lubang di sekitar titik akupuntur bertambah banyak. "Paman, gatal sekali." Gadis kecil itu, yang awalnya dengan cerdik tetap tidak bergerak, mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan mengikuti gerakan jari-jari Tang Xiu. Namun, wajahnya yang sedikit pucat kini berubah menjadi agak kemerahan. "Tahanlah. Kamu akan merasa lebih baik setelah beberapa saat," kata Tang Xiu. Waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, 20 menit kemudian, lubang-lubang di sekitar titik akupuntur tidak lagi mengeluarkan darah. Namun saat ini, Tang Xiu dengan cepat mencabut selusin jarum perak dari tubuh gadis itu dan mulai menggunakan handuk untuk membersihkannya. "Bagaimana keadaanmu, Tabib Suci Tang?"
Gong Li Kun yang paling khawatir dengan kondisi gadis itu, buru-buru bertanya. Kita perlu melanjutkan perawatan akupuntur besok malam, kata Tang Xiu. Namun, aku sudah mengeluarkan 30 hingga 40% sel darah putih di tubuhnya. Besok, sel darah putih itu harus dikeluarkan sepenuhnya. Apa yang kau katakan benar, Dr. Tang? Mata Gong Li Kun berbinar saat ia bertanya dengan penuh semangat. Putriku, 30 hingga 40% sel darah putih dalam tubuhnya telah dipaksa keluar? Ya, jawab Tang Xiu. Di sampingnya, Chu Kuo Xiong sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, Dr. Tang, meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda membuang sel darah putih, ada sesuatu yang membuat saya sangat bingung. Mengapa Anda tidak melanjutkan pengobatan untuk membersihkan lebih banyak sel darah putih? Setidaknya membersihkan hingga 70%? Dengan ekspresi aneh, Tang Xiu menjawab. Tubuh manusia yang memiliki sel darah putih adalah kondisi normal. Jika Anda memaksa keluar 70% sel darah putih, maka dia akan langsung dibunuh oleh saya. Adapun sel darah putih yang telah dipaksa keluar oleh saya, itu semua adalah sel yang mudah berevolusi dan menyebar. Jika dihitung menurut jenis sel darah putih normal, saya telah memaksa keluar 80% sel darah putihnya. Ini? Tercengang dan terkejut, Chu Kuo Xiong menatap Tang Xiu dengan tak percaya. Mulutnya berkedut beberapa kali, namun dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bab 504, terkagum dan terkejut oleh pria seperti surgawi. Chu Kuo Xiong sangat terkejut dan ngeri. Dia menyadari bahwa Tang Xiu tampaknya memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kondisi pasien. Dia bahkan dapat mengetahui jumlah sel darah putih di dalam tubuh pasien tanpa menggunakan alat pemeriksaan apapun. Hal yang paling tidak terduga baginya adalah bahwa Tang Xiu tidak hanya mengetahui jumlah sel darah putih yang dikeluarkan, tetapi juga dapat dengan mudah membedakan sel darah putih normal dan sel darah putih yang mudah berkembang dan menyebar. Dengan kemampuan ini, bukankah dia seperti makhluk yang menakutkan? Di sisi lain, selain ekspresi terkejut di wajah cantik Dai Xinyu, ada juga kekaguman dan pemujaan yang mendalam di sana. Leukemia adalah kasus yang hampir mustahil bagi seluruh masyarakat medis, namun gurunya dapat dengan mudah mengobatinya. Ini jelas seseorang yang kemampuannya jauh melampaui keberadaan seorang dokter ilahi. Perlu diketahui, jika keberadaan mereka yang disebut-sebut sebagai dokter bijak atau dokter ilahi mampu menyembuhkan leukemia secara tuntas, berita ini mungkin sudah tersebar. Jika bahkan murid dokter bijak itu terkejut, jelas sangat sulit bagi gurunya, dokter bijak Gui Jianchu yang terkenal, untuk mencapai prestasi seperti itu. Ketika Dai Xinyu teringat kembali apa yang baru saja dikatakan gurunya, bahwa ia harus terlebih dahulu meningkatkan pengetahuannya dalam ilmu pengobatan Tiongkok, baru kemudian ia diajarkan metode pengobatan khusus, hatinya nyaris melonjak kegirangan. Tanpa mempedulikan pikiran Chu Kuo Xiong dan Dai Xinyu, Tang Xiu terus menyeka darah di tubuh gadis kecil itu. Setelah itu, dia menoleh ke Gong Li Kun dan berkata, tolong bantu dia berganti pakaian, lalu biarkan dia istirahat. Jangan lupa memberinya obat besok pagi, dan memberinya diet yang mengandung obat untuk memulihkan tubuhnya. Gong Li Kun mengangguk dengan wajah gembira dan gembira. Saya pasti akan menuruti perintah Anda, Tabib Sucitang. Sambil tersenyum tipis, Tang Xiu lalu mengambil kotak obatnya dan berbalik, berkata, ngomong-ngomong, aku harus pergi merawat pasien lain, jadi aku pamit dulu. Kita akan bertemu lagi besok malam. Baiklah. Terima kasih banyak, Tabib Sucitang, kata Gong Li Kun dengan ekspresi penuh terima kasih. Setelah meninggalkan bangsal, sebagian besar ekspresi terkejut di wajah Chu Kuo Xiong telah menghilang, lalu ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dokter Dewa Tang, apakah Anda akan merawat pasien di kamar sebelah? Apa penyakit pasien? Penyakit jantung bawaan, kata Tang Xiu. Langkah Chu Kuo Xiong terhenti, dan dia menatap Tang Xiu dengan tidak percaya. Setelah menelan ludahnya, dia buru-buru menyusul dan bertanya tepat saat mereka hendak memasuki bangsal berikutnya. Dokter ilahi Tang, katakan padaku, apakah penyakit jantung bawaan bisa disembuhkan sepenuhnya? Sejujurnya, saya tidak yakin 100% apakah itu leukemia, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Namun, saya yakin 100% dalam mengobati penyakit jantung bawaan. Detak jantung Chu Kuo Xiong meningkat. Saat ini, cara dia memandang Tang Xiu mirip dengan seseorang yang terkejut dan terpesona oleh makhluk surgawi. Perlu diketahui, penyakit jantung bawaan adalah kasus yang sangat sulit diobati. Meskipun ada banyak kasus yang disembuhkan, namun itu sepenuhnya karena kondisi pasien tidak akut.
Namun, untuk berpikir bahwa seorang pasien dengan penyakit jantung bawaan mencari pengobatan dari Tang Xiu itu mungkin sangat pelik dan merepotkan. Jenis penyakit jantung bawaan yang merepotkan ini yang tidak dapat dilakukan oleh banyak rumah sakit besar, pakar terkenal, dan profesor di bidang kardiologi. Bagaimana kondisi penyakitmu, Dr. Tang? Tanya Chu Kuo Xiong meski ragu-ragu. Suplai darah tidak mencukupi, perforasi internal, dan yang terpenting, jantung terlalu kecil dan sangat sulit untuk membesar. Untuk saat ini, hal itu tidak mengancam nyawa pasien, tetapi jika pengobatan terus ditunda, di masa mendatang, bahkan jika Hua Tuo dan Bian Kue hidup kembali, mereka juga tidak akan berdaya untuk mengobatinya, kata Tang Xiu. His. Chu Kuo Xiong menarik napas dingin setelah mendengar ini. Ia pernah mengalami kasus seperti itu sebelumnya, dan itu terjadi lebih dari sekali atau 2 kali. Jika itu hanya sekadar suplai darah yang tidak mencukupi atau perforasi organ dalam, itu sebenarnya bisa diobati. Bahkan beberapa pasien pada stadium lanjut penyakit dapat disembuhkan secara bertahap. Namun, jika jantung terlalu kecil dan sangat sulit untuk membesar, itu akan terkait dengan kondisi fisik pasien, sehingga menjadi sangat sulit diobati. Di dalam bangsal, Wei Yang dan Gu Hui sudah menunggu dengan penuh harap di dalam. Begitu melihat kedatangan Tang Xiu, Wei Yan langsung menunjukkan ekspresi bersyukur dan berkata dengan penuh semangat. Akhirnya kita bisa bertemu lagi, Tabib Sucitang. Terima kasih sudah datang terlambat hanya untuk mengobati anakku. Terima kasih banyak. Jangan berdiri di atas upacara. Saya baru saja mengambil alih kantor dokter untuk memberikan layanan medis di Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City. Tugas saya adalah mengobati penyakit dan menyelamatkan pasien. Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah melakukan semua yang saya minta? Ya, kata Wei Yan tanpa ragu. Saya sudah bertemu dengan keluarga almarhum, memberi mereka kompensasi yang sesuai, dan juga telah menyumbangkan sejumlah besar uang. Saya berpikir untuk menunggu dan mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu setelah putra saya menjalani perawatan Anda dan berangsur pulih sebelum memutuskan lembaga amal mana yang akan disumbangkan. Namun, Tang Xiu sedikit mengernyitkan alisnya. Tapi apa? Tetapi saya tampaknya tidak perlu mempertimbangkannya lebih jauh. Hari ini, saya memutuskan untuk menyumbangkan sebagian besar harta keluarga saya ke dana bantuan Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City. Selanjutnya, setelah saya menghasilkan banyak uang lagi di masa mendatang, saya berencana untuk pergi ke daerah miskin dan menyumbangkan uang saya di sana untuk membantu anak-anak miskin, membangun sekolah, dan menyediakan lingkungan belajar yang baik bagi mereka, kata Wei Yang. Bagus sekali. Perbuatan baik akan memberimu karma baik, kata Tang Xiu sambil mengangguk. Setelah berkata demikian, ia meletakkan kotak obat di samping ranjang pasien. Ia kemudian mengambil jarum perak dari dalam dan berkata, "Tolong buka pakaiannya. Saya perlu memberinya perawatan akupunktur. Selain itu, tidak seorang pun boleh mengganggu saya selama perawatan." Baiklah. Wei yang segera menurutinya dan mulai bertindak bersama istrinya Gu Hui. Setelah Wei Dongdong menanggalkan pakaiannya, ia menyuruh anak laki-laki itu berbaring di ranjang sesuai dengan instruksi Tang Xiu. Punya. Jarum perak itu menusuk tubuh. Tang Xiu dengan cepat mengendalikan kekuatan bintangnya dan menyuntikkannya ke tubuh Wei Dongdong untuk secara bertahap menyelimuti jantungnya. Tubuh Tang Xiu sendiri memiliki kekuatan hidup yang sangat besar, dan itulah alasan mengapa ia memiliki keyakinan 100% bahwa ia akan dapat menyembuhkan Wei Dongdong sepenuhnya. Itu karena kekuatan hidup di dalam tubuhnya memiliki efek penyembuhan ajaib pada jantung anak laki-laki itu. Kekuatan bintangnya mengandung esensi kehidupan yang sangat besar, dan menggunakannya untuk menyehatkan jantung Wei Dongdong pasti akan memiliki efek ajaib juga. Seperti yang diharapkan, setelah 10 menit menyuntikkan kekuatan bintangnya, detak jantung Wei Dongdong bertambah cepat dan menjadi lebih kuat dan intens. Lubang yang terlihat di jantungnya mengecil dan perlahan mengecil. Setelah 1 jam penuh, Tang Xiu berhenti menyuntikkan kekuatan bintangnya. Ia memegang kaki telanjang Wei Dongdong. Setelah mengangkatnya, telapak tangannya terus menepuk setiap bagian tubuh dan tulang rangkanya, serta menepuk wajahnya belasan kali, meninggalkan punggung dan jantungnya untuk terakhir kalinya. Mendesis. Wei Yan menarik napas dingin, tanpa ketakutan dan khawatir. Chu Kuo Xiong bahkan lebih tercengang saat mulutnya berkedut beberapa kali. Kita harus tahu bahwa Wei Dongdong mengidap penyakit jantung bawaan, bahkan lubang di jantungnya sangat mudah berdarah, dan akan sangat fatal jika jantungnya terkena masalah. Namun Tang Xiu malah menepuk punggungnya dengan telapak tangannya. Bagaimana itu bisa disebut mengobati penyakit dan menyelamatkan pasien?
Itu jelas-jelas pembunuhan. Akan tetapi, mengingat instruksi Tang Xiu sebelumnya bahwa dia tidak boleh diganggu, mereka tetap percaya meski dalam kekhawatiran dan kegelisahan, dan akhirnya menanggungnya. Setelah memukul punggung Wei Dongdong, Tang Xiu akhirnya menurunkannya dan kembali menusukkan jarum perak padanya. Namun, suntikan kekuatan bintang berikutnya sangat singkat dan dalam jumlah yang sangat sedikit. Setelah menyelimuti jantung anak kecil itu dengan kekuatan bintangnya, dia segera menghentikan tindakannya. Sebenarnya tidak mungkin untuk mengobati penyakit jantung bawaan ini hanya dengan satu kali pengobatan. Namun, sekarang penyakit ini hanya perlu diobati satu kali saja, karena tindak lanjutnya akan ditangani oleh kekuatan bintang yang ada di dalam tubuh anak laki-laki itu. Kekuatan bintang akan terus memelihara dan memperbaiki jantung anak laki-laki itu hingga benar-benar habis. Di masa mendatang, penyakit jantung bawaan Wei Dongdong mungkin juga dapat diobati sepenuhnya. Baiklah, selesai. Tang Xiu mengeluarkan jarum perak itu saat senyum tipis muncul di wajahnya. Ini, semuanya baik-baik saja, Dr. Tang? Tanya Wei yang dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ya, semuanya baik-baik saja. Namun, kamu perlu menunggu sekitar 2 bulan. 2 bulan kemudian, bawa dia ke rumah sakit untuk diperiksa. Hubungi aku jika ada masalah dengannya, atau kamu bisa datang ke Universitas Shanghai untuk mencariku, kata Tang Xiu sambil mengangguk. Bagus, bagus. Terima kasih banyak, Tabib Dewa Tang, kata Wei yang tergesa-gesa. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata Tang Xiu sambil melambaikan tangannya. Tindakanmu yang sebenarnya telah menyelamatkan nyawa putramu sendiri. Namun, aku harap kau bisa berjanji padaku satu hal. Apa permintaanmu? Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya bahkan jika aku harus melewati gunung pedang dan api, kata Wei yang buru-buru. Tidak perlu dibesar-besarkan, kata Tang Xiu sambil tertawa. Permintaanku sangat sederhana. Kau harus benar-benar merahasiakan masalahku yang menyembuhkan penyakit jantung bawaan putramu. Kau tidak boleh pergi ke rumah sakit sebelumnya dan menemui dokter sebelumnya yang pernah memeriksa putramu saat kau membawanya untuk diperiksa nanti. Aku tidak ingin masalahku yang bisa menyembuhkan penyakit jantung bawaan putramu terungkap ke publik. Tapi kenapa? Tanya Wei yang bingung. Bukankah ini perbuatan baik? Saya khawatir hal-hal yang menyusahkan akan terjadi, jawab Tang Xiu. Takut pada hal-hal yang menyusahkan? Wei yang menatap kosong. Meskipun hatinya bingung dan bimbang, dia tetap mengangguk dengan berat dan berulang kali, memberi Tang Xiu janjinya. Chu Kuo-siong yang berdiri di samping tiba-tiba berkata, Dr. Tang, bolehkah saya memeriksa denyut nadi anak ini? Kenapa? Kau tidak percaya padaku? Tanya Tang Xiu sambil tertawa. Chu Kuo-siong tampak canggung. Ia langsung berkata, Tidak, bukan berarti aku tidak percaya padamu. Hanya saja, aku hanya terkejut setelah melihat metode pengobatanmu, jadi aku ingin mendiagnosis kondisi fisik anak ini. Memberikan isyarat, lakukan lebih dulu, sebagai tanggapan, Tang Xiu menoleh dan berbicara kepada Dai Xinyu. Kemasi semua barang dan bersiap untuk pulang. Jangan lupa juga untuk memberitahu keluargamu saat kamu kembali dan tunggu hingga tanggal 8 Oktober untuk berangkat ke Shanghai. Guru, saya sudah memberitahu keluarga saya. Orang tua saya sudah memberikan izin dan restu agar saya ikut dengan Anda untuk belajar kedokteran. Mereka bahkan meminta saya untuk mengundang Anda makan malam bersama kami, jawab Dai Xinyu sambil tersenyum. Aku hanya bisa lewat saja, karena aku punya banyak hal yang harus kulakukan di liburan ke-11 ini. Tang Xiu melambaikan tangannya. Tapi kita akan bertemu lagi jika aku punya waktu luang nanti. Ya? Dai Xinyu mengangguk, semuanya tersenyum. Adapun Chu Kuo-siong, dia memegang pergelangan tangan Wei Dongdong. Setelah memeriksa denyut nadinya, dia menoleh ke Wei Yang dan, dengan ekspresi aneh di wajahnya, bertanya. Tuan Wei, benar? Apakah Anda yakin bahwa putra Anda mengidap penyakit jantung bawaan? Bab 505, menghabiskan uang untuk memperpanjang hidupnya sendiri. Meskipun Wei yang tidak mengerti mengapa Chu Kuo-siong menanyakan hal ini, dia tetap menjawab dengan jujur. Ya. Kondisi anak saya diketahui saat dia lahir. Jika bukan karena kami yang merawatnya dengan baik dan mempekerjakan perawat dan pengasuh profesional, saya khawatir dia tidak akan hidup sampai sekarang. Chu Kuo-siong menoleh untuk melihat Tang Xiu, sambil memaksakan senyum masam dan berkata.
Dokter Ilahi Tang, aku, Chu Kuo-siong, baru menyadari sesuatu. Kau sama sekali bukan dokter ilahi, tetapi hanya makhluk surgawi. Aku baru saja mendiagnosis anak laki-laki ini, dan menemukan bahwa detak jantungnya kuat. Meskipun vitalitasnya agak lemah, sepertinya itu bukan situasi yang disebabkan oleh penyakit jantung bawaan sama sekali. Anda membuat kesalahan dalam diagnosis Anda. Alasan mengapa dia tampaknya tidak memiliki penyakit jantung bawaan sekarang adalah karena metode khusus yang saya gunakan untuk menjaga jantungnya dalam tahap pemulihan yang sangat cepat. Jika Anda memeriksanya beberapa jam kemudian, Anda mungkin akan dapat mendiagnosis kondisinya yang sebenarnya, kata Tang Xiu. Tercengang dan tampak kosong, Chu Kuo-siong berkata. Bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi? Mengobati penyakit jantung bawaan sangat mudah bagi saya. Namun, untuk menyembuhkannya secara tuntas, diperlukan proses yang memungkinkan jantung sembuh dan tumbuh, yang memakan waktu sekitar 2 bulan. Itulah sebabnya saya menyuruhnya untuk membawa anak laki-laki itu ke rumah sakit dan memeriksanya 2 bulan kemudian, kata Tang Xiu. Chu Kuo-siong terkejut, lalu mengacungkan jempol kepada Tang Xiu, tetapi dia tidak dapat mengucapkan kata-kata pujian karena dia tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa bahwa kata-kata pujian apapun akan terasa pucat dan lemah. Mendengar pernyataan Tang Xiu yang terperinci, separuh kekhawatiran di hati Wei Yang pun mereda. Mencari penegasan, ia bertanya. Tabib Tang, apakah kita masih harus tetap tinggal di sini? Dengan nada menggoda, Tang Xiu menjawab. Apakah kamu begitu gugup dan gatal sehingga ingin membuang-buang dan membakar uangmu di sini? Kalau begitu, aku sudah merawat putramu, mengapa kamu masih ingin tinggal? Sebaiknya kamu pulang dan merawat putramu dengan baik. Putramu ini akan sehat dalam 2 bulan lagi. Begitu sehatnya sehingga, jika keberuntungan putramu cukup baik, kualitas fisik dan konstitusinya akan jauh melampaui orang biasa. Jauh melampaui orang biasa? Itu adalah kemewahan dan harapan yang tidak pernah terpikirkan oleh Wei Yang. Dia hanya ingin putranya sehat, itu sudah membuatnya puas. Setelah meninggalkan rumah sakit, Tang Xiu mengantar Dai Xinyu pulang sebelum kembali ke rumahnya di kota Gerbang Selatan. Dan, yang mengejutkannya, orang tuanya belum tidur, dan sedang mengobrol dengan seorang tamu. Li Tua, mengapa kamu ada di sini? Tanya Tang Xiu dengan rasa ingin tahu. Namun, ada juga ekspresi aneh di wajahnya. Tepat setelah memasuki halaman, dia mendapati puluhan pria asing dan tak dikenal di sekitar villa dan 4 pria gagah berjas hitam berdiri di halaman. Dia tidak pernah menyangka bahwa Li Juren dari Hong Kong akan datang sendiri ke Star City, terlebih lagi muncul begitu larut di tempatnya. Li Juren bangkit dan berkata sambil tersenyum. Tang Xiu, sejujurnya, aku memang bermaksud mengunjungimu. Meskipun aku tidak menyangka akan bertemu dengan orang tuamu yang terhormat di sini. Karena itu, kami mengobrol sebentar sambil menunggumu kembali. Tang Xiu menyentuh hidungnya dan tersenyum menjawab. Kenapa kamu tidak meneleponku? Kamu punya nomorku, kan? Itu bukan salahku. Siapa yang tidak tahu kalau kamu sedang sibuk? Kata Li Juren sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, aku tidak punya kegiatan lain akhir-akhir ini, jadi aku datang ke sini hanya untuk membicarakan sesuatu denganmu. Tang Xiu mengangguk. Tang Yunde dan Su Lingyun saling berpandangan, dan Tang Yunde segera berkata sambil tersenyum. Senior Li, silakan mengobrol dengan Xiu Er. Kami sedikit lelah dan tidak akan mengganggumu. Li Juren mengangguk dan tersenyum sebagai jawaban. Setelah itu, Tang Yunde menatap Tang Xiu dan berkata, Xiu Er, hiburlah Senior Li dengan baik. Baiklah, ayah, jawab Tang Xiu. Saat Tang Yunde dan Su Lingyun kembali ke kamar untuk beristirahat, Tang Xiu dan Li Juren berjalan ke ruang belajar di lantai 2. Setelah membuat teh harum, mereka berdua duduk di sofa. Li Tua, aku yakin kau punya sesuatu yang penting untuk datang ke Star City untuk menemuiku, ya kan? Tang Xiu mengambil setengah bungkus rokok dan menawarkan satu kepada Li Juren. Dia sendiri juga mengambil satu dan menyalakannya, lalu perlahan-lahan menghisapnya dalam-dalam. Namun, Li Juren tidak menyalakan rokoknya. Dia memainkannya sebentar sebelum menjawab. Tang Xiu, tujuanku datang kali ini adalah karena aku ingin meminta obat darimu. Mencari obat? Tang Xiu menatap kosong dan segera bertanya dengan ekspresi aneh. Obat apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Li Juren berkata perlahan. Dulu aku adalah seorang kuli dan pernah jatuh sakit karena beban kerja yang berat.
Itu menyebabkan efek yang berkepanjangan dan penyakit kronis. Kemudian, tubuhku akhirnya tidak mampu bertahan lebih lama dan akhirnya aku jatuh sakit sampai aku bertemu dengan Bos Gu. Meskipun tubuh dan kesehatanku telah banyak pulih setelah melalui beberapa pelatihan, tetapi kondisiku tidak pernah sebaik orang sehat. Saat itu, Bos Gu memberiku obat yang disebut pil pembersih sumsum tulang. Sejak aku minum obat itu, penyakit lama kronis yang telah terkumpul selama bertahun-tahun akhirnya sembuh total. Fisikku bahkan menjadi jauh lebih baik daripada orang kebanyakan. Namun, aku sekarang sudah tua, jadi aku berpikir, jika aku bisa mendapatkan pil pembersih sumsum tulang lagi. Setelah mendengar cerita Li Juren sampai di sana, Tang Xiu segera memahami maksudnya, lalu mengangguk dan berkata, aku memang bisa meramu pil pemurni sumsum tulang. Namun, obatnya membutuhkan banyak ramuan obat, dan banyak diantaranya adalah ramuan yang berharga. Mendengar ini, Li Juren segera memberikan jaminannya. Tang Xiu, selama ramuan obat itu bisa dibeli, aku akan mendapatkannya, tidak peduli betapa berharganya ramuan itu. Tang Xiu tidak dapat menahan tawanya sendiri. Ah, aku lupa siapa dirimu. Bagaimanapun, aku akan membuatkan daftar ramuan obat untukmu, dan kau dapat mengirim orang untuk membelinya. Kirim saja langsung kepadaku setelah kau membeli semuanya. Jawabannya membuat Li Juren sangat gembira saat dia berkata dengan gembira. Tidak masalah, tidak masalah. Tang Xiu, aku berutang budi padamu. Jika di masa depan, tolong jangan katakan, kamu berutang budi padaku, atau semacamnya. Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata, bukannya aku memberimu pil pemurni sumsum tulang tanpa kau membayarnya. Itu karena jumlah ramuan obat yang akan kuminta kau temukan akan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Jadi, kita akan saling mendapatkan keuntungan dari pertukaran ini. Li Juren menatap kosong sebelum dia langsung mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Tidak masalah. Tidak peduli berapa banyak yang kamu inginkan, apakah itu 10 kali lipat, atau 100 kali lipat, aku akan melakukan segala yang mungkin untuk mendapatkannya. Pil pemurni sumsum tulang dapat memperpanjang hidup seseorang. Aku hanya menghabiskan uang untuk memperpanjang hidupku sendiri. Ngomong-ngomong, aku harus memberitahumu sesuatu. Pil pembersih sumsum tulang memang memiliki efek yang bagus pada tubuhmu jika kamu meminumnya untuk pertama kali. Namun, efeknya tidak akan begitu bagus jika kamu meminumnya untuk kedua kalinya. Apa kamu keberatan jika aku memeriksa denyut nadimu terlebih dahulu? Kata Tang Xiu. Melalui jaringan dan kecerdasannya, Li Juren sudah tahu bahwa Tang Xiu adalah dokter muda yang memiliki kemampuan luar biasa di rumah sakit medis Tiongkok Star City. Oleh karena itu, ia segera bangkit dan menghampiri Tang Xiu. Setelah memeriksa denyut nadinya, Tang Xiu berkata, dilihat dari kondisi fisikmu saat ini, umurmu paling lama masih 10 tahun. Mengonsumsi pil pemurni sumsum tulang akan memberimu 3 hingga 7 tahun lebih banyak, meskipun tubuhmu akan jauh lebih kuat daripada orang-orang seusiamu. Dengan ekspresi kosong, Li Juren bertanya, kamu bisa tahu berapa lama aku masih bisa hidup hanya dengan memeriksa denyut nadiku? Saya disebut-sebut sebagai dokter muda ilahi, perlu diingat, jawab Tang Xiu sambil terkekeh. Li Juren berpikir sejenak sebelum mengangguk berulang kali dan berkata, baiklah kalau begitu. Bahkan jika aku hanya bisa hidup 3 atau 7 tahun lagi, menghabiskan banyak uang untuk membeli tanaman obat yang berharga itu masih sepadan dengan harganya. Tang Xiu, tuliskan daftar tanaman obat itu. Aku akan mengirim orang untuk mulai mencarinya setelah aku kembali. Sudut mulut Tang Xiu melengkung ke atas. Senyum itu membuat sudut matanya melebar, lalu dia berkata, jangan terburu-buru. Silakan minum tehmu dulu. Sebenarnya, ada obat yang lebih baik untuk memperpanjang umurmu. Li Juren tiba-tiba bangkit dengan kecepatan yang tidak mungkin dicapai oleh seorang lelaki tua. Matanya menatap tajam ke arah Tang Xiu, dan napasnya menjadi cepat. Dia kemudian bertanya, Tang Xiu, apa maksudmu ada obat yang lebih baik daripada pil pemurni sumsum tulang? Ya, setidaknya itu bisa memperpanjang hidupmu lebih dari 1 dekade, jawab Tang Xiu dengan tenang. Obat apa itu? Tanya Li Juren lagi dengan cepat. Pil esensi kehidupan, jawab Tang Xiu. Kalau begitu aku butuh pil esensi kehidupan ini. Ramuan obat apa saja yang dibutuhkan untuk memurnikannya? Selama aku mampu, aku akan melakukan apa saja untuk menemukannya, tidak peduli seberapa mahal harganya, kata Li Juren dengan tegas. Tang Xiu mengulurkan jari-jarinya dan berkata dengan ringan.
10 miliar, ditambah 3 jenis ramuan obat yang berharga. Jika Anda setuju untuk membayar saya sejumlah ini dan ramuan obat ini, saya dapat menyerahkan pil esensi kehidupan kepada Anda. Uang adalah masalah kecil. 3 ramuan obat berharga apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Li Juren menjawab tanpa ragu. Teratai salju berusia 1000 tahun, akar bunga bulu domba, dan benih tetesan darah. Keduanya berusia 500 tahun atau lebih, jawab Tang Xiu. Saya tahu tentang teratai salju milenium dan akar bunga bulu setengah milenium. Tapi apa sebenarnya benih tetesan darah ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Tanya Li Juren dengan ekspresi bingung. Benih tetesan darah tumbuh di tempat yang sangat dingin. Penampakannya menyerupai hawthorn dengan tanaman merambat dan daun. Karakteristik terpentingnya adalah tempat yang melahirkannya dan tanah tempat ia tumbuh dulunya ditumpuk dengan mayat dan basah oleh darah. Aku akan memberimu gambar tentang penampakan benih tetesan darah nanti, kata Tang Xiu. Li Juren mengangguk berulang kali. Betapapun sulitnya, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 ramuan berharga yang kamu butuhkan. Tang Xiu tersenyum dan berkata, kalau begitu aku memberimu waktu 2 bulan. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya dalam waktu 2 bulan, kamu harus menyerahkannya, dan aku akan memberimu pil pemurni sumsum tulang. Baiklah. Li Juren mengusap dan memutar tangannya sambil tersenyum bahagia. Uang tidak berarti apa-apa baginya mengingat statusnya saat ini, begitu pula dengan sisa tahun yang tersisa untuknya. Yang ia pedulikan adalah apakah tubuhnya sehat atau tidak, dan berapa lama tahun tambahan itu akan ditambahkan ke sisa umurnya. Setengah jam kemudian Li Juren meninggalkan kota gerbang selatan. Beberapa menit setelah dia pergi, Tang Yunde datang ke kamar Tang Xiu dan bertanya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Xiu apa yang diinginkan Li Juren? Dia sedang mencari obat untuk memperpanjang hidupnya, kata Tang Xiu sambil terkekeh. Hah? Tang Yunde bingung. Apakah dia tertular penyakit? Tidak, dia tidak sakit. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Dia hanya ingin hidup lebih lama. Tang Yunde memaksakan senyum. Sepertinya meskipun seseorang sangat berkuasa dan kaya raya, pada akhirnya dia tidak dapat melarikan diri, dan takut mati. Jadi, apa yang kau katakan padanya? Jangan bilang kau punya solusi untuk itu. Tang Xiu terkekeh. Aku punya cara untuk mengatasinya. Namun, kondisinya sangat sulit dan sangat menyulitkan. Jika dia bisa menemukan ramuan obat yang aku butuhkan, aku mungkin bisa membantunya hidup beberapa tahun lagi. Namun, jika dia tidak bisa menemukannya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak disangka bahkan Li Juren yang terkenal itu mau datang kepadamu dan meminta bantuan, kamu benar-benar pantas menjadi putra Tang Yunde. Tang Yunde mengacungkan jempol dan memujinya. Bagaimanapun, Li Juren ini adalah bajingan yang sangat kaya, nak. Sebaiknya kamu mengambil kesempatan ini dan membuatnya berdarah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 506, Sejauh Langit dan Bumi. Kota Bintang, Sekolah Bela Diri Naga melonjak. Lampu-lampu itu menerangi panggung latihan bela diri di antara 2 rak senjata. Di lapangan, Jiang Feng tersenyum tenang sambil menatap Chen Zizhong yang tampak serius di depannya. Jiang Feng kemudian berbicara dengan suara yang jelas. Saudara Chen, meskipun kita hanya membandingkan catatan, tinju dan kaki tidak memiliki mata, jadi saya harap Anda dapat memaafkan saya jika saya menyakiti Anda selama pertarungan. Sama halnya denganmu, Saudara Jiang, kata Chen Zizhong dengan serius. Aku juga berharap kamu bisa mengerahkan segenap kemampuanmu, karena aku tidak ingin bertarung secara sepihak. Hahaha. Jiang Feng tertawa keras dengan tatapan jijik di matanya. Di samping, kedua murid Jiang Feng menggelengkan kepala dan tidak bisa menahan tawa. Ada pandangan meremehkan di mata mereka ketika mereka melihat Chen Zizhong. Itu karena mereka telah melihatnya beraksi. Meskipun itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, mereka merasa level mereka sama sekali tidak kalah dengan Chen Zizhong saat itu. Sudah berapa tahun berlalu? Baru beberapa tahun berlalu, tetapi dia berani datang ke sekolah bela diri naga terbang untuk membandingkan prestasi dengan seorang Grandmaster bela diri? Dan bahkan tanpa malu-malu berbicara besar, memberitahu master mereka untuk memberikan semua yang dimilikinya. Apakah dia ingin dipukuli habis-habisan? Sambil menangkupkan tinjunya, Chen Zizhong berkata, Saudara Jiang,
Menganggap enteng lawan akan berujung kekalahan, terutama dalam pertarungan antar ahli. Satu kesalahan kecil akan mengorbankan kemenangan. Anda adalah seorang Grandmaster bela diri, jadi Anda juga harus mengetahui kebenaran ini. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat menyingkirkan rasa jijik Anda dan bertarung dengan saya sepenuh hati. Sambil sedikit mengernitkan alisnya, Jiang Feng dengan hati-hati mengamati mata Chen Zizong. Senyum di wajahnya benar-benar lenyap dan digantikan oleh ekspresi serius. Dia kemudian mengangguk dengan serius. Karena saudara Chen telah mengatakan bahwa aku tidak akan dapat menandingimu jika aku tidak memberikan segalanya, maka datanglah. Biarkan aku melihat berapa banyak keterampilan dan kemampuan yang telah dipelajari saudara Chen dari gurumu, Grandmaster Tang Xiu, dalam beberapa tahun terakhir. Silakan. Chen Zizong menjawab dengan tangan terentang. Meskipun sudah tua, Jiang Feng masih memiliki fisik yang kuat. Ditambah dengan fakta bahwa ia telah menekuni seni bela diri hampir sepanjang hidupnya, dapat dikatakan bahwa semua yang dimilikinya adalah manifestasi dari kungfu itu sendiri. Dengan kedua kakinya yang menjejak kuat di tanah, ia bergerak maju dalam sekejap, menyerbu ke depan dengan gaya gerak kaki yang aneh ke arah Chen Zizong. 8 ekstremitas. Kakinya bergerak dan telapak tangannya berubah menjadi kepalan tangan. Jiang Feng telah memasuki sekolah gaya tinju 8 ekstremitas sejak lama, dan dia telah berlatih tinju 8 ekstremitas dengan hampir sempurna, oleh karena itu gambaran gerakan tinjunya tampak sangat kuat, sedemikian rupa sehingga gerakannya menciptakan suara angin. Chen Zizong menatap gerakan Jiang Feng dengan ekspresi tenang. Tepat saat tinju Jiang Feng hendak mengenainya, kakinya bergoyang dan berputar dalam lintasan yang aneh. Tubuhnya membungkuk seperti busur dan dengan mudah menghindari tinju Jiang Feng, yang berpikir dengan 100% yakin bahwa tinjunya akan mengenainya. Dia kemudian menepuk lengan kiri Jiang Feng. Dengan terampil menghadapi yang keras dengan yang lembut, bahkan 1 ons kekuatan akan mampu menandingi 10. Tepukan ringan dari telapak tangan Chen Zizong sebenarnya mengandung kekuatan yang mengerikan saat Jiang Feng terhuyung 5 langkah ke kanan setelah tangan kirinya dipukul. Ketidakpercayaan menutupi wajahnya yang awalnya percaya diri. Kamu? Bibir Jiang Feng bergerak-gerak, namun kata-kata itu tidak keluar dari tenggorokannya. Saudara Jiang, gerakanmu mungkin sangat terampil di mata orang biasa, dan begitu cepat sehingga mereka tidak dapat mengikuti gerakan mata mereka. Tetapi kamu terlalu lambat di mataku. Ada juga terlalu banyak kekurangan, sementara kekuatanmu juga agak tidak memadai. Kamu pasti akan kalah dalam 3 gerakan jika kita terus maju, kata Chen Zizong sambil menggelengkan kepalanya. Rasa malu dan marah terpancar di mata Jiang Feng. Seraya ia menggeram. Saudara Chen, aku mungkin akan menerima kata-kata ini jika itu datang dari gurumu yang terhormat, tetapi jika itu datang darimu, aku tidak akan mempercayainya. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan, tunjukkan padaku. Aku ingin melihat bagaimana kau akan mengalahkanku dalam 3 gerakan. Chen Zizong mengernitkan alisnya, lalu dia berlari ke arah Jiang Feng. Kecepatannya sangat cepat, 5 meter berlalu hampir dalam sekejap. Tepat saat Jiang Feng menghindari tinjunya, dia tiba-tiba membungkuk dan menepuk tanah dengan tangan kirinya dan melancarkan tendangan dengan gerakan spiral pencekik ke atas. Puluhan tendangan dilancarkan dalam sekejap, dan pada akhirnya dia mendarat dengan ujung kakinya. Gerakannya belum berhenti ketika tubuhnya berputar 180 derajat dan langsung muncul di samping Jiang Feng dengan tangannya mencubit sisi kiri leher Jiang Feng. Kamu kalah. Suara tenang itu membuat hati Jiang Feng tenggelam ke dalam lubang es. Kalah? Kalah begitu saja? Tubuh Jiang Feng yang kuat membeku dan menjadi kaku. Dia ingin menoleh untuk melihat Chen Zizong, tetapi tangan yang mencubit lehernya membuatnya tidak bisa bergerak. Bagaimana kamu melakukannya? Sambil mengendurkan tangannya, Chen Zizong lalu menatapnya dan terkekeh. Sudah kubilang bahwa kultivasiku telah berkembang pesat sejak aku mengangkatnya sebagai guruku. Jangankan seorang Grandmaster Kungfu, bahkan para ahli yang telah melampaui level Grandmaster seni bela diri akan merasa sangat sulit untuk mengalahkanku. Faktanya, bukan tidak mungkin bagi seorang ahli sejati untuk melompat ke dinding dan terbang untuk mengambil daun. Guruku adalah seseorang yang dapat dengan mudah melakukan itu. Bibir Jiang Feng berkedut, dan ada ekspresi rumit di wajahnya yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dia baru saja kalah secara meyakinkan. Saat dia mengingat kembali sikap menghinanya terhadap Chen Zizong, kepahitan dan rasa malu membakar dirinya. Dia tidak pernah menyangka akan benar-benar kalah, dan bahkan sangat cepat seperti itu. Chen Zizong baru saja mengatakan bahwa dia akan kalah dalam 3 gerakan, dan dia tahu bahwa dia mengatakan itu hanya untuk memberinya muka. Kalau tidak,
apalagi 3 gerakan, dia mungkin bisa menjatuhkannya hanya dengan 1 gerakan. Dan 1 gerakan itu sudah cukup untuk menyebabkannya cedera parah. Kesenjangan di antara mereka, baik kecepatan, kekuatan, atau keterampilan benar-benar sangat jauh. Di sampingnya, murid-murid Jiang Feng tercengang dan terdiam karena tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Zizong, yang mereka kira tidak lebih kuat dari mereka, benar-benar akan mengalahkan guru mereka, seorang Grandmaster Kungfu, bahkan secepat itu. Adik, aku tidak sedang bermimpi, kan? Tidak, kamu tidak sedang bermimpi, kakak senior. Kita tidak akan pernah memiliki mimpi yang sama jelasnya. Guru. Ya, dia baru saja kalah. Dia benar-benar kalah dari Chen Zizong. Bagaimana ini mungkin? Guru adalah seorang Grandmaster Kungfu, sedangkan Chen Zizong awalnya hanyalah seorang. Chen Zizong telah menjadi begitu kuat dan tangguh hingga membuatku gemetar, kakak senior. Kecepatannya terlalu cepat. Aku tidak dapat melihat gerakannya sama sekali. Dan kemudian, Master kalah. Chen Zizong berjalan ke sisi rak senjata untuk mengambil ranjangnya. Setelah itu, dia menatap Jiang Feng, yang wajahnya tampak bingung dan kosong, dan berkata sambil tersenyum. Saudara Jiang, kita sudah selesai bertanding, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Ketika saudara Jiang datang ke tempatku lain kali, mari kita minum bersama. Akhirnya, Jiang Feng tersadar kembali. Ia berlari ke arah Chen Zizong dan buru-buru berkata, silakan tinggal sebentar, saudara Chen. Alasan mengapa kekuatanmu bisa meningkat begitu banyak, apakah itu benar-benar dari Tang? Mungkinkah itu karena apa yang telah kau pelajari dari Grandmaster Tang? Kau tidak berbohong padaku, kan? Apakah menurutmu aku perlu berbohong padamu, saudara Jiang? Tanya Chen Zizong balik. Jiang Feng terdiam beberapa saat, lalu berkata perlahan. Saya tidak tahu apakah saudara Chen dapat membantu merekomendasikan saya kepadanya. Saya juga ingin belajar dari Tang Xiu dan menjadikannya sebagai guru saya. Chen Zizong tidak dapat menahan tawa. Saudara Chen, sejujurnya, aku memang ingin menjadikanmu sebagai muridku, tetapi itu tergantung pada guruku. Dia akan menjadikanmu sebagai muridnya jika dia menginginkannya, tetapi jika tidak, aku juga tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau begitu, aku akan mengunjungi Grandmaster Tang besok, kata Jiang Feng setelah hening beberapa saat. Saya sarankan Anda untuk tidak melakukannya, kata Chen Zizong sambil melambaikan tangannya. Guru saya telah memberikan pelayanan medis di Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City dalam beberapa hari terakhir, jadi dia tidak punya waktu luang untuk menemui Anda. Namun, Anda dapat mencoba mengunjungi tempatnya di Southgate Town lusa. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa dia akan menjadikan Anda sebagai muridnya. Tetapi aku masih harus mencoba sebelum mengetahuinya, kata Jiang Feng sambil mengangguk. Hari berikutnya, seperti hari sebelumnya, Tang Xiu masih pergi ke Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City sekitar pukul 6 pagi. Yang mengejutkannya adalah Chu Koxiong dan Dr. Tua Hu sudah tiba. Setelah bertukar salam dengan mereka, ketiganya kemudian segera memulai konsultasi, diagnosis, dan perawatan hingga tengah hari, sambil beristirahat untuk makan siang. Namun, setelah makan siang, Tang Xiu menerima pesan teks dari Kuako Yamamoto, yang mengatakan perkiraan waktu kedatangannya di Star City dan daftar yang berisi lebih dari selusin nama. Pada pukul 9 malam, Tang Xiu meninggalkan Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City. Tang Xiu menolak permintaan Li Hongji untuk melanjutkan pelayanan medisnya di rumah sakit tersebut selama 1 hari lagi. Meskipun masih banyak pasien yang berdatangan dari seluruh penjuru negeri seperti sebelumnya, ia tidak dapat melanjutkan pelayanan medis di Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City untuk waktu yang lama. Jadi ia mempercayakan tugas menerima pasien dan merawat mereka kepada Chu Koxiong dan Dr. Hu. Jam 2 pagi. Tang Xiu dan Ti Zongkui diam-diam muncul di gang kecil di daerah pemukiman di pinggiran selatan kota Bintang. Sosok mereka seperti hantu dalam kegelapan, saat mereka diam-diam bergegas menuju halaman yang bobrok. Tak lama kemudian, keduanya diam-diam muncul di sudut gelap di luar tembok halaman dan langsung menyelinap masuk. Tang Xiu kemudian mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks. Tanpa banyak penundaan, Kuako Yamamoto segera muncul. Tak! Sebuah kerikil ditembakkan, dijentikan oleh jari-jari Tang Xiu. Raut wajah Kuako Yamamoto sedikit berubah. Setelah mengetahui arahnya, dia pun berjalan ke arah Tang Xiu. Bos! Sambil melihat ekspresi hormatnya,
Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, Zhongkui, aku tidak perlu memperkenalkan kalian berdua, kan? Kalian pernah berselisih sekali. Kuako Yamamoto melirik Ti Zhongkui dan berkata, kita pernah bertarung sekali. Dia cukup tangguh, meskipun masih ada beberapa kekurangan. Itu dulu. Jika kita bertanding sekarang, aku yakin aku bisa mengalahkanmu dengan mudah, jawab Ti Zhongkui sambil mendengus dingin. Mencibirnya sebagai tanggapan, Kuako kemudian berbicara kepada Tang Xiu. Bos, ini informasi tentang mereka. Mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh keluargaku bersamaku. Meskipun mereka tampak menghormatiku, mereka bukanlah orang-orangku. Mungkin mereka akan menjadi pesaingku di masa depan. Bagaimanapun, foto-foto mereka juga disertakan dalam berkas. Sekarang bukan saat yang tepat untuk bertindak karena kamu baru saja tiba di Star City, kata Tang Xiu sambil mengangguk. Besok malam seseorang akan datang menemuimu dan menangani hal-hal yang kamu ceritakan kepadaku sebelumnya. Kamu harus melawan mereka saat itu. Baiklah, bos, kata Kuako dengan hormat. Ngomong-ngomong, Anda menyuruh saya mencari banyak tanaman obat dan mineral. Saya sudah menemukannya dan membawanya. Apakah Anda ingin meminumnya sekarang? Atau apakah Anda ingin meminumnya setelah operasi besok? Bab 507, Makam Kuno. Besok kunjungi Magnificent Tang Corp. Dan jangan lupa sebutkan namamu dan bahwa kau akan menemui Kang Xia. Dia juga salah satu dari kita dan dialah yang mengurus semua urusan ini atas namaku. Dia akan menandatangani nota kesepahaman untuk menjual 20.000 botol nektar dewa kepadamu setiap tahun, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Aku akan mengingatnya. Ngomong-ngomong, bos, tentang pil obat itu, kata Kuako dengan hormat. Tenang saja. Seseorang akan segera mengirimkan sumber daya kultivasi kepadamu setelah kamu kembali ke Jepang. Namun, aku punya beberapa pil obat untukmu. Setelah kamu kembali dan meminumnya, pastikan kamu melakukannya sendiri. Kamu dapat percaya padaku bahwa kultivasimu akan berkembang lebih cepat dengan bantuan pil obat ini. Setelah berkata demikian, Tang Xiu mengeluarkan botol giok dari cincin interspasialnya dan menyerahkannya kepada Kuako. Dengan mata berbinar, Kuako berkata penuh terima kasih. Terima kasih banyak, bos. Tidak perlu berterima kasih padaku. Tang Xiu melambaikan tangannya. Ingatlah untuk tampil baik besok, tidak boleh ada kekurangan. Selain itu, aku akan mengampuni 2 dari selusin orang yang kau berikan kepadaku, atau kau akan menghadapi beberapa kesulitan untuk menjelaskan dirimu sendiri setelah kau kembali ke Jepang. Saya mengerti, kata Kuako dengan hormat. Saat Kuako Yamamoto pergi, Tang Xiu melirik Ti Zhongkui dan menekankan. Besok malam aku akan menonton pertunjukanmu secara langsung, jadi jangan anggap remeh dan melakukan kesalahan yang tidak perlu. Kuako adalah salah satu dari kita, jadi kuharap kau bisa sepenuhnya mempercayainya di masa depan. Tapi, bos, dia orang Jepang. Ti Zhongkui ragu-ragu. Lagi pula, dia juga nona muda dari keluarga Yamamoto, aku. Saya sangat menyadari kekhawatiran Anda, tetapi dia lebih dapat diandalkan dan dipercaya daripada anggota pinggiran aula pesta abadi. Selain itu, identitasnya sangat penting, karena dia akan menjadi karakter penting dalam rencana masa depan saya. Jika dia dibesarkan dengan baik, maka saya akan dapat melakukan apapun yang saya inginkan di Jepang di masa mendatang. Ti Zhongkui terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dengan serius dan berkata, karena kamu sudah mengatakannya, maka aku akan menganggapnya sebagai salah satu dari kita. Kamu dapat yakin bahwa kita pasti tidak akan membuat kesalahan besok. Sambil menepuk bahunya, Tang Xiu tersenyum dan berkata, ingat tempat ini, dan mari kita kembali dulu. Dia membawa banyak sekali ramuan berharga dan mineral berharga kali ini. Aku perlu mengirimkannya ke tempatku di kota Gerbang Selatan. Oke, bos, jawab Ti Zhongkui dengan hormat. 5 Oktober. Ti Zhongkui dengan hormat. Setelah bangun, Tang Xiu mandi lalu berjalan ke ruang tamu di lantai pertama. Anehnya, ada seseorang yang duduk di samping ibunya di sofa. Dia adalah Long Zhengyu yang sedang tersenyum. Oh, ternyata kamu, Tuan Muda Long. Kapan kamu kembali? Tang Xiu tersenyum dan bertanya. Long Zhengyu bangkit untuk memeluk Tang Xiu dan berkata sambil tersenyum. Saya baru saja kembali ke Star City tadi malam. Bagaimanapun, proyek renovasi di Pulau 9 Naga berjalan sangat lancar.
Diperkirakan kita dapat menyelesaikan proyek tersebut sekitar bulan Juni tahun depan. Kali ini saya kembali untuk melihat proyek di Desa Bukit Bertembok karena ada beberapa masalah di sana. Tang Xiu tampak bingung, lalu bertanya. Ada masalah di Desa Bukit Bertembok? Apa itu? Bukan masalah besar. Ada tanah longsor dan amblas di lokasi proyek. Saya langsung ke sana setelah datang ke sini tadi malam untuk mencari tahu tentang masalah itu, dan kemudian menemukan ada makam di bawah tanah. Saya pikir itu makam kuno atau semacamnya, tetapi akhirnya saya menemukan bahwa itu sebenarnya bukan makam kuno, karena usianya kurang dari 100 tahun. Selain itu, tidak ada barang berharga di dalamnya kecuali puluhan peti mati. Tang Xiu mengangguk. Bagaimana dengan kerugiannya? Tidak, itu tidak penting dan tidak akan menunda proyek. Long Zhengyu menggelengkan kepalanya. Tapi itu tidak masalah. Kita masih bisa mengejar ketertinggalan pekerjaan, dan itu juga tidak akan memengaruhi tenggat waktu dan anggaran. Desa Bukit Bertembok adalah tempat yang cukup bagus, kita harus mengembangkannya dengan baik. Khususnya mengenai kualitas, kita tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun. Jika tidak, akibatnya akan membawa dampak yang cukup negatif pada Long Group, sampai-sampai proyek New City juga akan terpengaruh. Senyum di wajah Long Zhengyu perlahan menghilang, saat dia mengangguk dan berkata, tenang saja. Aku sangat menyadarinya. Selain itu, ayahku juga memperhatikan masalah ini akhir-akhir ini. Aku bahkan mendengar bahwa dia secara pribadi mengawasi kualitas proyek. Jadi aku yakin tidak akan ada masalah. Mengangguk sebagai jawaban, Tang Xiu kemudian bertanya. Apakah ada hal lain yang membuatmu datang pagi-pagi begini? Tadi malam aku tahu bahwa kau tidak perlu pergi ke rumah sakit medis Tiongkok Star City lagi hari ini. Oleh karena itu aku ingin mengajakmu bersamaku untuk melihat proyek kota baru. Fondasi puluhan properti dikatakan telah sepenuhnya dibangun sekarang. Dan kau, sebagai salah satu investor terpenting, apakah kau mengatakan padaku bahwa kau tidak tertarik untuk memeriksanya? Kata Long Zhengyu sambil tersenyum. Apa gunanya bagiku? Tang Xiu menjawab dengan nada menggoda. Kang Xia selalu mengunjungi dan mengawasi tempat itu sendiri atas namaku. Selain itu, aku punya banyak hal yang harus diselesaikan, dan hanya bisa tinggal di rumah untuk 1 hari ini karena aku harus berangkat ke Beijing besok. Aku bahkan belum mengobrol dengan ibuku sejak aku kembali kali ini. Senyum mengembang di sudut mulut Su Lingyun saat dia berkata, Xiuer, karena Zhengyu datang mencarimu, pergilah bersamanya. Lagi pula, kamu selalu berangkat pagi-pagi dan selalu kembali setiap hari. Bagaimanapun, ayahmu mengatakan kepadaku bahwa karena ini hari libur, dia berencana mengajak kita pergi ke Beijing bersama. Karena kamu akan pergi ke Beijing besok, mari kita pergi bersama untuk mengunjungi kakekmu. Bagus sekali. Kalau begitu kita akan pergi bersama besok, kata Tang Xiu sambil tersenyum setelah mendengarnya. Setelah sarapan, Tang Xiu dan Long Zhengyu meninggalkan kota Gerbang Selatan. Keduanya tidak langsung pergi ke lokasi pembangunan kota baru, tetapi pergi ke kediaman keluarga Long untuk mengunjungi Long Hanwen. Setelah mengobrol sebentar dengannya, barulah mereka pergi ke lokasi pembangunan kota baru. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah skalanya terlihat agak kecil? Long Zhengyu naik ke atas Land Rover, sambil tersenyum dan berkata sambil menunjuk ke lokasi konstruksi yang tertutup. Yah, itu biasa saja. Kalau kau tanya aku sudah pernah melihat lokasi konstruksi yang ukurannya ratusan kali lebih besar dari ini, kata Tang Xiu yang berdiri di sampingnya dengan enteng. Long Zhengyu memutar matanya ke arahnya. Hah, hentikan omong kosong itu. Ratusan kali lebih besar dari kota baru ini sama saja dengan membangun ibu kota kekaisaran baru, ya? Ngomong-ngomong, apa kau keberatan jika aku bertanya sesuatu padamu? Ada apa? Tanya Tang Xiu sambil tersenyum. Apa rencanamu setelah proyek kota baru selesai? Tanya Long Zhengyu. Apakah Magnificent Tang Corp akan memesan terlebih dahulu beberapa properti untuk toko atau tempat tinggal di masa mendatang? Aku beritahu, begitu kota baru ini mulai laku, semuanya akan menjadi sangat gila. Meskipun harga dasar awalnya mungkin cukup tinggi, harganya mungkin akan naik dan berlipat ganda setelah beberapa tahun. Bagaimana dengan keluarga Longmu? Berapa banyak yang akan kau kumpulkan? Tanya Tang Xiu sambil tersenyum. Setidaknya sekitar 100 toko dan beberapa ratus rumah mewah lagi, kata Long Zhengyu dengan percaya diri. Hah? Apakah kamu yakin keluargamu sanggup mengeluarkan uang sebanyak itu?
Tanya Tang Xiu dengan ekspresi aneh. Bukankah ban ada untuk ini? Kata Long Zhengyu sambil tersenyum. Lagi pula, begitu proyek Pulau Sembilan Naga dan Desa Bukit Bertembok selesai, keluargaku akan mendapatkan kembali sejumlah besar modal. Pada waktunya, kami dapat membayar kembali pinjaman ke ban dan memiliki yang baru. Tang Xiu tidak dapat menahan tawa. Ah, ternyata keluargamu punya ide ini. Magnificent Tangkorp milikku melihat nilai tambah yang akan datang dari real estate kota baru. Namun kami belum yakin berapa banyak properti yang akan kami ambil saat ini. Kami akan menunggu harga pembukaan diumumkan, dan kemudian kami akan melihat berapa banyak uang yang dapat dihasilkan oleh Magnificent Tangkorp. Sejujurnya, perkembangan terkini Magnificent Tang Corporation membuatku agak iri. Tapi, sialnya, tidak ada yang bisa kulakukan. Ini salahku karena tidak ikut campur, kata Long Zhengyu sambil tersenyum. Kau mungkin belum bergabung dengan kami, tetapi ada saham adikmu di salah satu produk perawatan kesehatan yang belum terdaftar di pasaran. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa keluarga Longmu tidak menginvestasikan apapun di Magnificent Tangkorpku? Ya? Tanya Tang Xiu terus terang. Long Zhengyu menyeringai. Adikku yang tidak berguna itu benar-benar bisa dikatakan telah ditimpa keberuntungan besar sejak bertemu denganmu. Aku dapat melihat dari 3 produk yang diproduksi oleh Magnificent Tangkorp, nektar dewa, krim penghilang bekas luka, dan lotion perawatan kulit, bahwa bisnis perawatan kesehatanmu juga akan berkembang pesat. Ngomong-ngomong, kudengar bahwa perusahaanmu telah mengalami beberapa masalah baru-baru ini. Apakah kau ingin bantuanku? Itu hanya masalah sepele. Tidak perlu kau khawatirkan. Aku seharusnya bisa menyelesaikannya dalam beberapa hari, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Aku tahu itu, dan aku tahu kemampuanmu. Aku yakin kamu bisa mengatasinya. Long Zhengyu mengangguk. Meskipun begitu, panggil saja aku jika kamu membutuhkan bantuanku. Mengerti? Oke. Di Magnificent Tang Corporation. Kuako Yamamoto keluar dari gedung Magnificent Tang Corp. Bersama beberapa bawahannya setelah bertemu dengan manajer umum perusahaan, Kang Xia. Kontrak antara dirinya dan Kang Xia telah ditandatangani dengan lancar. Ia menyatakan bahwa ia dapat memesan 20.000 botol nektar dewa setiap tahunnya dari Magnificent Tang Corp. Di dalam gedung di atas, Kang Xia berdiri di depan jendela kantor manajer umum dengan wajah tersenyum. Dia kemudian melihat ke arah Ti Zongkui yang baru saja keluar dari ruangan sebelah dan bertanya. Apa yang kamu temukan? Salah satu dari daftar yang diberikan bos kepadaku menyadap percakapan antara kamu dan Kuako Yamamoto tentang negosiasi. Jadi, bos mereka yang berada di balik layar pasti juga mendengar tentang isi percakapan kalian. Awalnya aku mengira mereka akan melaporkannya kembali kepada bos mereka setelah mereka pergi. Namun, aku tidak menyangka mereka akan bersikap begitu lugas dan berani. Tampaknya jalan Kuako Yamamoto untuk menjadi kepala keluarga Yamamoto akan cukup sulit. Bersambung ke episode 122. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.